Nah, yang buat saya tidak menyenangkan adalah ketika koalisi gemuk itu terbentuk, dia akan bisa membuat apapun yang mereka kehendaki. Membuat undang-undang, membuat kebijakan, dan melemahkan oposisi. Terus untuk wacana revisi Undang-Undang MK ini menurut Bapak gimana? Saldi Isra itu diusulkan oleh Presiden. Nah, dia udah lebih dari 5 tahun. Dan sekarang dia mesti mendapat persetujuan dari Presiden untuk bisa melanjutkan jabatannya sebagai Hakim MK. Arief Hidayat mesti minta persetujuan DPR. Soehartoyo mesti minta persetujuan dari Mahkamah Agung. Saya tidak setuju sebetulnya dengan cara seperti ini. Idealnya Hakim MK itu harus seumur hidup. Selamat datang di Esher On Edi Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kantor seorang diplomat, pengacara senior, ahli hukum penyelesaian sengketa, penulis dan tokoh gerakan hak asasi manusia. Pada tahun 2018, beliau ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Beliau juga adalah Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud pada sengketa Pilpres yang baru lalu. Siapa beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Profesor Dr. Todung Mulya Lubis, SH LLM. Selamat pagi Pak Todung. Selamat pagi. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Ya. Tetap awet muda Pak ya? Alhamdulillah. Pak Todung, saya lihat di Instagram Bapak ini kan kemarin lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Marzuki Darusman, Pak MS Hidayat, itu lagi bahas sengketa Pilpres apa gimana? Ya macam-macam ya. Pak Marzuki Darusman itu kawan lama saya. Pak Hidayat juga kawan lama saya. Jadi kalau kita sih selalu ketemu, makan siang sama-sama atau makan malam sama-sama sambil ngobrol mengenai keadaan. Ya tentu Pilpres jadi satu topik yang menarik untuk didiskusikan. Tapi kan yang paling menarik lagi adalah what next? Ya, kedepannya gimana? Setelah Pilpres ini. Nah itu yang menarik ya. Karena sekarang sudah gonjang-ganjing mengenai koalisi gemuk. Misalnya kan, gonjang-ganjing mengenai siapa sih akan duduk di kabinet, siapa yang akan masuk dari luar partai pengusung. Ya, jadi hal-hal semacam ini yang memang menjadi topik diskusi yang menarik sambil makan siang. Oh, tapi selain partai pengusung juga kabarnya itu dari pihak yang berlawanan juga akan ikut masuk nih koalisinya. Kelihatannya seperti itu. Jadi ya selain partai pengusung, ya kan sudah ada pertemuan antara Prabowo dengan Surya Paloh. Ya. Sudah ada juga pertemuan antara Prabowo dengan Muhaimin Iskandar. Nah, mungkin ya PKS juga ingin masuk. Mungkin ya kan. Nah, itu kalau saya baca di media. Nah, apakah mereka semua akan masuk? Ya, kita lihat aja. Tapi saya tidak terkejut kalau mereka masuk. Ya. Nah, yang buat saya tidak menyenangkan adalah ketika koalisi gemuk itu terbentuk. Dia akan bisa membuat apapun yang mereka kehendaki. Membuat undang-undang, membuat kebijakan, dan melemahkan oposisi. Ya, tidak ada oposisi lagi. Nah, demokrasi tanpa oposisi itu bukan demokrasi. Gitu. Jadi itu pemerintahan yang otoriter, tidak ada check and balance ya. Tidak ada check and balance ya. Jadi itu yang membuat saya sedikit tidak happy ya kalau misalnya tidak ada oposisi. Nah, banyak yang alergi terhadap oposisi karena Indonesia konon katanya tidak mengenal oposisi. Tapi tidak ada demokrasi tanpa oposisi. Yeah. Kalau demokrasi itu mau sustainable, ya mau langgeng. Nah, kalau demokrasi itu hanya alat ya untuk tujuan menggapai kekuasaan, setelah itu tidak peduli dengan demokrasi, ya lain lagi. Nah, tapi kalau saya melihat kita ini bisa selamat ya dalam jangka panjang kalau demokrasinya itu bekerja. Kalau demokrasi itu fungsional. Nah, demokrasi yang fungsional itu menuntut adanya oposisi, menuntut adanya countervailing power, ya. Nah, kekuatan penyeimbang. Karena itulah bagian dari check and balance yang mesti dibangun secara terus-menerus tanpa henti. Kalau PDIP saja cukup kan sebagai oposisi? Nah, ya, PDIP partai terbesar, ya, dia menang dalam pileg, ya, tapi tidak cukup. Tidak cukup. Ya. Menurut saya sih perlu ada kekuatan oposisi yang meaningful. Ya.
yang meaningful. Kalau kekuatan oposisinya hanya sekedar oposisi tanpa didukung oleh jumlah suara yang memadai, ya itu tidak akan efektif. Ya. Nah, persoalannya adalah semua orang, ya semua partai kepengen masuk pemerintahan. Ya, nah, kalau itu yang terjadi, memang ya kita akan menghadapi masa-masa depan yang sulit, ya. Kalau tidak ada oposisi sama sekali. Oh, itu kekhawatiran seorang Pak Todung ya. Saya sangat khawatir soal itu. Terus kalau kita melihat kemarin putusan MK yang memenangkan paslon nomor 2 itu dari tim Bapak sebagai kuasa hukumnya 03, paslonnya Ganjar Mahfud, gimana mandang putusan tersebut? Ya pertama, saya harus katakan saya kecewa dengan putusan MK. Ya. Karena MK itu tidak boleh ya, hanya sebagai mahkamah kalkulator, hanya melihat angka. Ya. Karena fokus MK, mandat MK itu seolah-olah hanya mengenai perolehan suara paslon dan juga mengenai perbedaan perolehan suara. Nah, kalau itu yang menjadi mandat dan mau dilembagakan seperti itu, ya nggak perlu ada sidang di MK. Ya auditor aja yang hitung angka. Kalau hanya itu persoalannya. Tapi kan pemilu itu tahapannya ada pra pemilihan, pada saat pemilihan atau pencoblosan, dan pasca pemilihan. Nah, suara yang dicoblos pada tanggal 14 Februari itu adalah suara yang dihasilkan dari pra pemilihan. Nah, pra pemilihan ini kan termasuk pendaftaran, sosialisasi, kampanye, dan sebagainya. Dan di situ banyak terjadi hal-hal yang bisa disebut sebagai conditioning untuk pemilih. Jadi, pemilih itu sudah di-conditioning, sudah didikte oleh apa yang terjadi pada pra pemilihan atau pra pencoblosan. Kampanye, ya, itu kan sangat banyak diberitakan. Tapi di situ kan banyak intimidasi, banyak tekanan, ya, banyak bansos, ya, banyak kriminalisasi. Nah, kalau saya kepala desa, saya bagi-bagi bansos sih, dan kemudian saya bilang nih kepada semua warga saya, kamu mesti memilih paslon A atau paslon B. Pasti mereka milih paslon A atau paslon B. Kalau bupati kampanye melalui organ-organnya, kepala dinasnya, pasti juga dia akan ya mendapatkan suara pemilih. Nah, oleh sebab itu kita mesti mempertanyakan apakah pemilih yang datang ke bilik suara, ke TPS, itu memilih dengan bebas, jujur, dan adil. Ya, luber ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Nah, kalau itu terpenuhi, oke, ya, suara itu sah, suara itu legitimate. Tapi banyak sekali orang yang sudah didikte karena dia sudah terima bansos, karena dia diintimidasi, karena dia ditekan, akhirnya dia milih sesuai dengan pesanan. Nah, dalam konteks inilah sebetulnya MK harus lebih cermat, ya, lebih jeli, ya, melihat kasusnya. Bukannya Pak Todung kan di lapangan tuh banyak juga paslon-paslon yang lainnya yang 1, 2, 3 itu semua juga ada yang melakukan tadi itu yang mungkin mempengaruhi pemilih supaya memilih mereka caleg-caleg kan pasti sudah umum terjadi. Pasti semua calon semua paslon ya dengan tim kampanyenya melakukan hal semacam itu. Dalam batas-batas yang wajar itu menurut saya oke. Tapi ketika menggunakan kekuasaan, nah itu yang tidak oke. Ketika itu menggunakan dana APBN, itu yang tidak oke buat saya ya. Makanya sebetulnya memang mesti ada keberanian MK untuk melihat itu. Tapi bansos yang disalurkan waktu itu kan tidak langsung menyebutkan ini pilih ini atau foto ini. Dalam kesaksian tuh ada kok, ya. Ada. Jadi saksi-saksi fakta yang kita ajukan itu datang bawa bansos, ya, 1 karung beras. Situ ada fotonya paslon 02, ditunjukkan sama hakim ya. Ya kan? Itu mungkin dari tim kampanye barangkali tim kampanye sendiri, bukan dari APBN kali atau gimana? Nggak mungkin, itu bansos kok. Ya, bansos yang memang ada jadwalnya ya, ada anggarannya di APBN bansos itu. Ya, jadi mereka itu dipanggil oleh
kepala desa, ya. Nah, dikatakan bahwa ini dana dari Pak Jokowi, ya. Ini untuk apa ya? Memilih paslon tertentu, ya seperti itu. Ya itu diungkapkan oleh pemilih-pemilih yang jadi saksi di MK. Terus kemarin kan kita baru wawancara Prof. Oce Kaligis. Beliau salah satu tim hukumnya paslon 02 Prabowo Gibran. Beliau katakan bahwasanya gugatan dari paslon yang lain itu sedikit amburadul, maksudnya mencampur adukan migrasi suara dengan diskualifikasi. Menurut Bapak gimana? Saya nggak tahu ya, apakah dia baca atau enggak ya. Tapi kalau dia baca, saya sangat percaya bahwa permohonan PHPU yang diajukan tahun 2024 ini adalah permohonan PHPU yang sangat komprehensif jika dibandingkan dengan permohonan PHPU tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Itu kalau lihat ya, bukan lihat dari tebalnya aja. Permohonan PHPU yang kami ajukan itu 161 halaman. Dan kita punya banyak sekali keterangan ahli, ya. Ada 10. Ya. Nah kita juga punya melihat banyak sekali amicus curiae. Ya. Ada 44 yang masuk. Paslon 2 mungkin 1 atau 2. Ya. Paslon 2 itu 1 atau 2 amicus curiae. Jadi yang paling banyak itu kita. Ya. Kita tuh ya berdialog dengan banyak pihak. Saya tuh setiap keliling ke daerah tuh bicara dengan akademisi, dengan profesor-profesor yang senior, bicara mengenai concern yang mereka mengenai Indonesia. Nah, concern yang mereka mengenai Indonesia itu salah satu adalah mengenai Pilpres. Kok bisa Pilpres ya, itu sangat banyak nepotismenya. Ya. Nah, itu yang menjadi concern mereka gitu. Ya. Kok nepotisme itu begitu telanjang dalam proses Pilpres ini. Oleh sebab itu mereka ya menulis surat, menulis amicus curiae. Ya. Nah, saya tidak melarang ya siapapun untuk jadi capres dan cawapres, siapapun untuk menjadi gubernur atau bupati. Tapi tidak boleh melanggar ya hal-hal yang sangat prinsipil seperti nepotisme itu. Ya. Dalam hal putusan MK kemarin maksudnya Bapak? Ya apa saja ya. Dalam MK kemarin itu sangat nepotis gitu ya. Putusan MK nomor 90 ya, tahun 2023 itu nepotis. Ya. Nggak bisa dibantah. Bukannya itu adalah kolektif, karena kan hakim MK-nya banyak. Katakanlah itu kolegial, kolektif kolegial, tapi kan di situ ada seorang yang namanya Anwar Usman. Anwar Usman itu kan paman dari Gibran. Ya kan? Nah, Gibran itu adalah anaknya presiden. Nah, itu hubungan-hubungan yang sangat kasat mata, telanjang, tidak perlu didiskusikan. Menurut saya sih, itu udah nepotis. Ya. Nepotisme itu yang dilarang oleh TAP MPR ya, tahun 1999. Dilarang oleh undang-undang ya, tahun 1999. Tidak boleh ada nepotisme. Nah, oleh sebab itu menurut saya, ya, ini sangat-sangat melukai perasaan rakyat banyak, ya. Melukai perasaan para guru besar yang ngajar di fakultas-fakultas di seluruh Indonesia. Nah, kita nggak pernah melihat banyak sekali guru besar, profesor yang ya ikut membuat pernyataan-pernyataan ya untuk dan atas nama kampus di seluruh Indonesia. Nah, menurut saya ini belum pernah terjadi dalam sejarah Republik ini. Apakah dalam Pilpres tahun 2004, 2009, 2014, 2019 itu terjadi? Tidak terjadi. Nah, sekarang baru terjadi. Nah, jadi ini tanda-tanda zaman bahwa ada sesuatu yang salah dalam Republik ini. Bukannya semuanya kembali kepada rakyat nanti, yang kan kemarin rakyat yang memilih di TPS. Ya, saya udah kata-kata di rakyat itu memilih dia bebas atau tidak. Ya, apakah pemilihan itu jujur dan adil atau tidak? Kan itu persoalannya. Nah, menurut saya perilaku pemilih itu sudah ditentukan pada saat sebelum pencoblosan. Ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi persoalan besar buat kita sebagai bangsa. Karena pemilu dan Pilpres akan diadakan lagi
pada tahun 2029. Nah, apakah kita akan mengulangi hal-hal yang seperti yang terjadi pada tahun 2024 ini? Nah, itu sangat berbahaya kalau itu dilakukan. Ya, jadi menurut saya kita seharusnya sadar bahwa rakyat itu tidak bodoh, gitu. Rakyat itu melihat. Gitu. Nah, cuman kan kalau mereka terus-menerus ditekan, ya mereka pasti akan melawan satu waktu. Jadi setelah putusan MK ini kan semua paslon sudah terima nih. Harapan Bapak ke depannya? Oh enggak, kalau terima artinya setelah putusan MK kita suka atau tidak suka Tetap ya menerima putusan itu ya. Tapi kan dengan catatan bahwa jangan tahun 2029 ini terjadi, ini terulang kembali ya. Nah, kecurangan ini tidak bisa dibiarkan. Kecurangan ini mesti dilawan. Terus untuk wacana revisi Undang-Undang MK ini menurut Bapak gimana? Apakah itu untuk supaya lebih bagus atau malah kurang kontraproduktif atau gimana menurut Bapak? Revisi Undang-Undang MK ini kan tidak banyak yang yang menyangkut substansi. Revisi Undang-Undang MK ini lebih menyasar individu. Kalau saya baca 3 pasal yang akan direvisi oleh DPR dan pemerintah itu menyangkut masa jabatan hakim MK. Nah, hakim MK itu kan ada 3 orang itu diusulkan oleh Presiden, 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh Mahkamah Agung. Nah, mereka punya masa jabatan 15 tahun ya. Sampai usia 70 lah. Oh, batas usia. Sampai usia 70 tahun. Nah, mereka yang misalnya sudah menjabat 5 tahun, nah untuk masuk pada 5 tahun berikutnya, itu dia mesti mendapat persetujuan dari siapa yang mengusulkan dia. Ya. Nah, Saldi Isra itu diusulkan oleh Presiden. Waktu itu saya menjadi panselnya. Ya. Nah, dia udah lebih dari 5 tahun. Dan sekarang dia mesti mendapat persetujuan dari Presiden untuk bisa melanjutkan jabatannya sebagai hakim MK. Nah, kalau Presiden tidak setuju, ya dia out. Nah, sama dengan Arief Hidayat mesti minta persetujuan DPR. Soehartoyo mesti minta persetujuan dari Mahkamah Agung. Karena dia usulkan oleh Mahkamah Agung. Saya tidak setuju sebetulnya dengan cara seperti ini. Kalau saya menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah penjaga konstitusi dan kita mesti memberikan mereka security, ya, security of tenure, ya, security masa jabatan yang pasti. Nah, idealnya hakim MK itu harus seumur hidup. Oh, sampai seumur hidup? Ya, kalau saya, ya, di Amerika hakim Mahkamah Agung itu seumur hidup. Di banyak negara hakim itu seumur hidup. Apakah mungkin tidak ada kekhawatiran tentang nanti penyakit usia lanjut? Kalau dia lanjut dia bisa mengundurkan diri, ya kan? Kalau dia usia lanjut dia mengundurkan diri, kalau dia sakit dia mengundurkan diri, kalau dia merasa ya sudah nggak mau bekerja lagi sebagai hakim agung, ya mundur. Nah, jadi kalau tidak ada ketentuan-ketentuan mengenai perpanjangan, hakim agung atau hakim Mahkamah Konstitusi itu merasa tidak ada beban. Kalau misalnya seperti sekarang, nanti Saldi itu mesti minta persetujuan Presiden supaya bisa diperpanjang masa jabatannya. Ya dia pasti akan mengkontrol dirinya, mensensor dirinya. Tidak berhadapan dengan Presiden. Nah itu yang terjadi. Jadi kebebasan dia, kemandirian dia sudah diancam. Cuman kalau seumur hidup itu nggak menjadi satu permasalahan karena itu sifatnya subjektif. Beliau merasa saya masih sanggup, padahal menurut orangnya ini udah agak sedikit lupa. Ya karena itu pemilihannya mesti betul-betul sangat komprehensif. Kita mesti mampu mendapatkan calon-calon hakim MK yang ideal. Dan itu banyak orang-orang yang pintar, yang bagus. Apakah nanti tidak terhambat regenerasi nih? Soalnya kan banyak dari bawah nih yang sudah mumpuni. Enggak. Kalau untuk jadi hakim MK itu mesti harus senior. Ya. Jadi bukan soal regenerasi. Jadi kalau saya sih lihat hakim-hakim MK itu betul-betul dewa.
dewa, ya, penjaga konstitusi, bengawan hukum yang menjadi penjaga konstitusi. Jadi itu orang yang sangat spesial, ya, tidak semua orang bisa. Gitu. Nah, jadi pemilihannya itu juga harus tidak politik, ya. Jadi tidak soal apakah dia dari partai Islam atau dari partai nasionalis, tidak soal dia dari universitas yang berbasis agama atau universitas sekuler atau pengusaha, pokoknya dia betul-betul harus di atas segala golongan. Atau mungkin pendapat Bapak untuk mengusulkan calon hakim MK itu tidak dari eksekutif, tidak dari presiden? Ya, dia harus independen. Ya, menurut saya sih tidak boleh ini pengusulan calon hakim MK itu dari Mahkamah Agung, dari Presiden, dari DPR. Menurut saya itu tidak tepat. Seharusnya hanya ada satu lembaga saja. Menurut saya sih satu pansel yang dibentuk oleh Presiden. Ya. Nah, hanya lembaga ini yang menentukan siapa calon hakim MK. Tidak usah ada DPR, tidak usah ada MA. Ya. Nah, nanti mereka yang dipilih betul-betul orang yang sangat mumpuni pengetahuan hukumnya, tidak ada cacat moral, tidak ada cacat etika, tidak ada cacat hukum, tidak ada hal-hal yang bisa dipersoalkan dari dia. Bukannya nanti menjadi suatu malaikat, sulit mencari orang seperti itu, Pak. Ya memang sulit, tapi kan harus ya. Tidak akan mungkin dapat yang sempurna. Pasti ada yang punya masalah, tapi mencari yang paling sedikit yang terbaik, masalahnya. ya. Iya. Yang terbaik semuanya. Nah itu kalau itu diangkat ya, dipilih, diangkat seumur hidup, dia nggak mikir lagi mesti kompromi soal ini, mesti berbaik-baik dengan yang ngangkat segala macam. Dia nggak akan mikir lagi, karena masa jabatannya sudah terjamin. Nah itu yang mesti dilakukan kalau kita ingin mendapatkan hakim MK yang betul-betul independen, ya, dan fair. Ya. Nah kemarin aja kan putusan MK itu sudah diributkan. Katanya Hakim Soehartoyo ditekan. Kenapa? Karena dia dulu menangani kasus BLBI. Nah itu kayak gitu tuh. Ya. Nah jadi dia artinya kalau betul-betul ditekan, kan dia tidak bebas. Nah kalau dia kan artinya mesti mikir, waduh nanti jabatan saya gimana? Nah kalau jabatannya itu udah aman sampai dia 70 tahun, dia nggak akan ada masalah. Dia akan bisa buat putusan. Jadi artinya ada hal-hal yang bisa menyandera gitu ya? Iya ya. Ada hal-hal yang bisa menyandera dia, betul. Nah itu yang bisa terjadi. Ya. Jadi saya tidak happy dengan revisi Undang-Undang MK yang sekarang. Karena revisi Undang-Undang MK ini bisa jadi sebagai bagian dari upaya untuk membersihkan MK dari mereka-mereka yang bersikap kritis. Nah yang kritis sekarang ini kan yang 3 yang membuat dissenting opinion. Ya. Apakah mereka akan disetujuin oleh yang mengusulkan? Nah kalau nggak disetujui kan mereka out. Nah setiap orang yang akan jadi hakim MK ke depan akan mikir, loh ngapain bikin dissenting opinion? Pasti bahaya, saya nanti out, bahaya kan? Nah, makanya hal-hal semacam itu. Jadi ya ini sistem tidak sehat kalau itu. Nah pembuatan undang-undang termasuk revisi undang-undang itu mesti membuka partisipasi yang luas ya dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pendapat, opini mereka. Nah ini katanya dibuat ya dengan sedikit sembunyi-sembunyi, ya. Isunya. Nah, jadi tidak mengundang partisipasi publik. Ya. Malah DPR-nya secara reses sudah dibuat keputusan yang menyetujui revisi itu, sehingga tinggal dibawa ke paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Ya kalau ini yang terjadi ya memang publik berhak kecewa gitu, melihat proses ini. Ini kembali tadi yang ke sengketa Pilpres di MK ini, apa dasarnya atau yang Bapak jadikan latar belakang memilih untuk menjadi tim hukumnya Paslon 3 Ganjar Mahfud? Ya pertama begini, saya percaya demokrasi itu salah satu karakteristiknya adalah sirkulasi kekuasaan. Tidak boleh orang menjabat seumur hidup. Undang-Undang Dasar 45 menentukan batasan 2 kali masa jabatan. Ya. Nah, Jokowi sudah 2 kali dan
sebetulnya pernah ada gagasan untuk Tiga periode, ya. Nah itu udah menyalahi aturan. Menurut saya Jokowi sebagai presiden harusnya mengatakan tidak boleh ada ikhtiar untuk mengubah, ya. Tapi bukannya Masa dalam jabat. di media selalu Pak Jokowi mengatakan beliau tidak mau 3 periode atau gimana? Ya, Yang usulkan kan dari pihak-pihak ya, lain itu. ini kan kalau media sih bisa aja bicara seperti itu. Tapi kan kita juga kan membaca apa yang ditulis, ya, di balik tulisan itu. Kalau sebagai wartawan, apalagi di negara seperti Indonesia, yang kita baca itu kan bukan apa yang ditulis, tapi apa yang tidak ditulis di situ. Tapi yang itu kan disampaikan Pak Jokowi langsung. Iya, di iya. media. Makanya yang ditulis di situ ya oke kita baca, tapi yang perlu dibaca juga apa yang tidak ditulis dan apa yang di antara, ya. Kalau orang Amerika bilang read what between the lines, ya. Di situ terdapat rahasianya. Nah, di situ rahasianya. Read what behind the lines. Nah, itu rahasianya. Kalau misalnya baca yang tertulis semua bagus-bagus loh. Ya kan? Nggak ada masalah. Bansos itu semua ada dalam undang-undang. Ada dalam APBN. Tapi kenapa penyalurannya seolah-olah apa ya? Dibuat semasif mungkin menjelang pencoblosan. Dan pada kantong-kantong suara, ya, yang dianggap milik, ya, paslon yang lain, ya, hal-hal semacam itu. Jadi menurut saya sih kita harus mampu melihat kalau membaca berita what is between the lines gitu, what is behind the lines, itu aja. Saya sih sangat kritis baca berita. Bapak kan juga artinya sudah banyak menyelami kehidupannya sebagai pengacara, sebagai duta besar, sebagai penulis. Juga kemarin saya baca nih Bapak ada juga menjabat sebagai komisaris di brand Barito Renewable Energy. Nah, dalam kehidupan Bapak ini ada pengalaman menarik apa ini kira-kira di bidang apa? Ya, saya advokat profesional, konsultan hukum. Tentu saya bergaul dengan dunia usaha. Nah, saya pernah jadi duta besar di Norwegia Dan Islandia ya. dan Islandia, negara yang sangat maju dalam pengembangan energi terbarukan. Nah, Brand adalah perusahaan besar milik, ya, Barito Pacific yang bergerak dalam bidang energi terbarukan. Mereka punya beberapa geothermal, ya, pembangkit listrik geothermal, panas bumi, dan juga punya beberapa perusahaan listrik berbasis angin, ya. Ya, wind power, Ya, wind ya. power. Perusahaan ini menurut saya harus didukung, ya, harus didukung dan dibantu karena dia mengembangkan energi baru terbarukan yang selama ini, ya, kita perjuangkan Ya, supaya tidak menggunakan fosil ya. ya, tidak menggunakan fossil Dan fuel, juga ya. tidak begitu besar Tidak polusinya. menimbulkan emisi, ya kan? Tidak melahirkan emisi. Nah, saya bergabung dalam perusahaan ini, diminta, dan saya senang, ya. Karena ini perusahaan yang memang seharusnya kita kembangkan di Indonesia. Mungkin tahapnya sampai saat ini outputnya sudah terjadi atau masih dalam proses? Oh, mereka udah menghasilkan. Mereka perusahaan energi terbarukan yang terbesar di Indonesia, ya, kalau ngomong seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa perusahaan energi baru terbarukan yang lain, ya, yang juga sudah beroperasi, tapi ya kalah, ya, size-nya dengan Brand misalnya. Ya. Ya, ada yang bergerak dalam bidang hydropower, ya, tenaga air, ada yang bergerak dalam bidang solar energi, Solar ya. energy, ya. Ada juga yang bergerak dalam bidang geothermal, ya. Nah, ini wind, ya, mereka udah kerjakan. Nah, yang kita belum masuk tuh ocean current, Iya, ya, dari ombak tuh, dari wave-nya, laut, ya, betul. ombak, ya, dan juga nuklir, ya. Nah, Itu banyak menentang ya, kayaknya. tapi itu Takut efek energi yang sampingnya. relatif bersih dan murah, ya. Kalau kita mampu punya maintenance yang bagus, ya. Nah, kan pengalaman di Jepang, ya, Fukushima, ya, itu bagus untuk dipelajari, ya. Sebagus-bagusnya maintenance, secanggih-canggihnya maintenance, ya bisa aja ada accident. Ya, terutama bencana alamnya yang nggak Kita bisa mesti dihindari. jaga itu, ya kan? Kita mesti mampu, ya, menjaga itu.
Tapi saya tidak mengatakan bahwa nuklir itu bukan alternatif energi baru terbarukan, itu alternatif. Di negara yang tidak ada matahari yang stabil, tidak ada angin yang stabil, tidak ada laut misalnya. Mau tak mau itu pilihan yang mau nggak mau terbaik. kan pilihannya adalah ya itu. Nuklir untuk menghasilkan energi yang paling Batu murah. bara aja dia import misalnya kan, atau ya itu nuklir misalnya. Batu bara ya artinya juga masih fosil dan polusi. Tapi kan kalau untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka, kalau tidak ada matahari, tidak ada angin, tidak ada laut, ya mereka mau cari apa? Iya. Ya? Nah, hal-hal semacam itu. Bapak ini seorang yang sangat istimewa. Saya lihat nih Bapak ternyata juga seorang penyair dan novelis. Ini juga sudah buat 2 buku antologi puisi dan novel. Ini gimana ceritanya kalau sampai bisa bikin puisi novel ini gimana? Kalau puisi saya udah lama. Sejak saya SMP saya udah nulis puisi. Ya. Udah dipublish di berbagai media. Kalau novel itu saya tulis di Norwegia. Ya. Pada saat menjadi duta besar. Saya di sana ya, sambil malam hari ketika saya tidak ada kerjaan saya nulis ya kan. Nah, saya akhirnya selesai 1 novel. Jadi itu mungkin bonus ya dalam hidup saya. Sebuah kepuasan hati ya, batin. Ya bonus lah buat hidup saya. Nah, saya senang menulis novel dan mungkin pasti akan nulis novel lagi. Kira-kira lebih banyak mengarah ke yang tentang apa? Kalau novel sih tentu tidak lepas dari pengalaman saya sebagai advokat ya, sebagai profesional. Ya. Pasti saya ada kaitannya dengan hukum. Dan kebetulan saya senang dengan novelnya John Grisham. Ya. John Grisham itu adalah novelis ya, yang latar belakangnya juga hukum di Amerika. Nah, yang saya ingin lakukan adalah menulis novel-novel sejenis novel yang dihasilkan oleh John Grisham. Ya. Pesan apa yang Bapak mau sampaikan di novel itu? Ya, saya ingin menceritakan kepada pembaca kompleksitas penegakan hukum itu seperti apa. Ya. Karena penegakan hukum itu di lapangan beda dengan apa yang dibaca di buku-buku hukum. Ya. Nah, waktu putusan MK itu kemarin keluar, ya, seorang profesor hukum dari UI, Profesor Sulis Irianto, mengirim WA pada saya. Dia bilang begini, Bang, kalau melihat apa yang terjadi di MK, mungkin sudah waktunya kita menutup fakultas hukum di Indonesia. Dia bilang begitu, ya, karena dia kecewa. Kan? Nah, jadi yang saya mau katakan tadi, kalau kita melihat praktek hukum, ya, itu banyak yang secara diametral bertentangan dengan apa yang dikuliahkan. Ya memang secara teoritis dan praktis itu biasanya selalu bisa berbeda. Ya enggak, seharusnya enggak dong. Secara teoritis kalau hukum mengatakan A ya, seharusnya dalam prakteknya juga A. Tapi subjektifnya lebih dominan. Ya enggak boleh. Ya kalau misalnya tidak sama, ya di situ ada penyimpangan, ada deviasi. Ya. Penafsiran yang berbeda manipulasi. Penafsiran tidak mengubah hasilnya. Ya. Penafsiran bisa aja ya kan, tapi tetap aja kalau dikatakan itu pidana, ya itu pidana. Tidak bisa dikatakan tidak pidana. Cuman mungkin hukumannya beda, ya. Bisa aja. Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Karena kan dalam hukum itu ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Bisa aja. Tapi menurut saya banyak sekali diskrepansi kuliah hukum dengan penegakan hukum. Nah, ini yang buat orang seperti saya yang ngajar di Fakultas Hukum, menjadi dosen, sulit menjelaskan pada mahasiswa. Kok bisa begini? Gitu. Dinamika yang sekarang terjadi ya? Dinamika yang sekarang terjadi dan yang sebelumnya juga. Ya. Saya nggak bicara hanya mengenai Pilpres, saya bicara mengenai yang lain-lain. Ya. Ibu Megawati beberapa kali bilang pada saya, kenapa sih orang tua yang dituduh mencuri semangka, itu dihukum berat, tidak seimbang dengan apa yang kesalahan yang dilakukan, kalau dibandingkan dengan koruptor yang mencuri uang negara ratusan miliar. Ya makanya kan selalu ada restoratif justice buat pencuri-pencuri yang ada. Bukan buat pencuri yang tadi seperti semangka. Tapi kan dihukum dia, ya kan? Nah itu masalahnya. Ya. Kalau beginilah, saya kasih contoh ya. Ada orang tua hidup ya di dekat hutan. Kerjanya tuh mencari kayu bakar di hutan.
hutan itu bukan milik dia. Hutan itu hutan rakyat, hutan milik negara. Nah, itu turun-temurun dia lakukan dan tidak pernah dihukum. Nah, ketika hutan itu diberikan HGU kepada untuk satu perusahaan sawit, dia kehilangan mata pencaharian. Dan ketika dia mengambil kayu bakar, dia ditangkap. Dan mungkin barangkali beliau nggak tahu itu sudah menjadi lahannya satu perusahaan barangkali. Ya, dia tahu atau tidak tahu ya bisa jadi. Tapi di situ hukum berpihak kepada yang kaya. Ya kan? Hukum berpihak kepada yang punya uang, yang punya kuasa. Nah, ibu ini dihukum karena mencuri kayu di satu lahan HGU yang ya dulu bukan HGU. Nah, hal-hal semacam ini terjadi gitu. Ya. Nah, jadi menurut saya sih kita memang mesti ya banyak sekali melakukan pembaharuan hukum di Indonesia dan juga melakukan ya penyadaran hukum di antara penegak hukum. Saya baru kembali dari Mahkamah Agung sebelum kesini tadi. Saya ikut dalam pembahasan mengenai peraturan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan narkotika. Kalau Anda datang ke penjara di seluruh Indonesia, itu semua penjara itu penghuninya mayoritas terpidana narkotika. Saya ke Jepara barusan ini, 2 minggu yang lalu. Rutannya, rumah tahanannya, 70% terpidana narkotika. Saya baru dari Tangerang, dari rutan juga. Ya. Nah itu, hampir 90% terpidana narkotika. Nah kalau paradigma pemidanaan itu tidak diubah, nanti kita mesti bangun sekian banyak penjara untuk terpidana narkotika. Maksudnya Bapak lebih banyak ke arah rehabilitasi atau gimana? Peraturan Mahkamah Agung yang sedang dibahas tadi itu mencoba mengubah paradigma itu. Jadi fokusnya lebih pada rehabilitasi, bukan pada pemidanaan. Nah, jadi kalau pengguna ya ketahuan ya punya narkotika 5 gram ya. Nah, dia tidak akan dipidana. Karena dia sebagai pengguna, bukan pengedar gitu. Ya. Nah, jadi dia ini ada ambang batas kan dibuat di perma itu. Hanya 5 gram. Kalau dia di bawah 5 gram, dia tidak akan dihukum. Kalaupun dia dinyatakan bersalah, ya, dia akan direhabilitasi. Nah, jadi penjara itu tidak akan penuh seperti sekarang ini. Atau mungkin lebih baik nggak diupayakan pencegahan. Artinya supaya jangan sampai narkoba itu masuk dan nyebar dijual ke masyarakat. Gimana? Itu narkoba itu bisnis yang paling menguntungkan. Sulit dicegah maksudnya Bapak? Ya, mafia narkotika itu kuat ya di mana-mana di seluruh dunia, dan itu tidak mungkin tanpa ada kerjasama dengan oknum-oknum kekuasaan. Apakah oknum polisi, apakah oknum tentara, oknum jaksa, semua pasti terlibat. Kalau kita bicara mengenai mafia ya narkotika. Jadi menurut saya ya memang harus ada perubahan paradigma. Dan Mahkamah Agung mencoba melakukan itu sekarang. Nah, mereka tidak menyebut itu sebagai dekriminalisasi. Tapi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah melakukan dekriminalisasi terhadap ya, penyalahgunaan narkotika. Ya, untuk batas-batas tertentu. Kalau kita ke Belanda, kalau kita ke Jerman, kita melihat anak-anak muda itu ngisap ganja. Ya, sudah banyak negara yang melegalkan ya. Karena itu sudah dilegalkan, sudah didekriminalisasi. Jadi tidak dianggap tindak pidana, tidak dikriminalkan. Nah, itu mengurangi jumlah orang yang ditahan, mengurangi juga bisnis gelap narkotika. Nah, kalau sekarang kan narkotika menjadi mahal karena memang ya bisnis gelap, bisnis yang dilarang oleh undang-undang. Nah, saya tidak mengatakan kita harus mengadopsi itu, tapi kita mesti membuat peraturan yang betul-betul bijaksana. Misalnya, tidak mempidanakan semua orang ya yang menggunakan narkotika, ya lebih melakukan rehabilitasi sehingga penjara kita tuh nggak penuh sesak dengan orang-orang narkotika ini. Tapi barangkali fasilitas rehabilitasi sekarang juga masih belum banyak. Dan negara harus dong ya membuat itu. Menurut saya sih negara punya uang, untuk bansos, negara punya uang untuk makan siang gratis. Bisa dong bikin fasilitasi untuk rehabilitasi. Oke, ini kembali ke satu poin yang sekarang lagi mulai hot ini. Pak Todung kan dulu pernah menjadi pansel KPK waktu era
Presiden SBY. Sebelumnya nah, sekarang juga, zamannya Mega juga saya ikut. Waktu Bu Mega juga. Nah sekarang ini kan akan dibentuk pansel KPK oleh Pak Jokowi. Harapan Bapak gimana? Atau mungkin ada masukan buat pemerintah? Saya sih sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap KPK. Karena KPK sudah dilemahkan ya. Justru mungkin harapannya Sejak tahun KPK 2012. baru ini biar diperkuat. Ya, undang-undangnya mesti diubah. Revisi undang-undang yang dibuat pada tahun 2019 oleh Presiden Jokowi dan DPR itu melemahkan KPK. Kalau kita ingin memperkuat KPK, kembalikan undang-undang KPK seperti sebelumnya. Kalau tidak, KPK tetap tidak akan bisa efektif dalam memberantas korupsi. Dan itu yang terjadi setelah tahun 2019. Nah, pansel bisa aja dibentuk, ya. Tapi selama undang-undangnya tidak diubah kembali, undang-undang KPK ini akan tetap melemahkan KPK. Bahwa pansel itu dibentuk, oke. Nah, tapi kan dia mesti terdiri dari orang-orang yang betul-betul punya integritas, nggak bisa tidak. Ya. Nah, jangan didominasi oleh unsur-unsur pemerintah. Nah, nanti kita nggak dapat independensinya kurang masuk. Satu independensinya kurang, calon-calon yang dipilih nanti belum tentu orang-orang yang terbaik. Ya. Nah, jadi itu satu. Tapi kalaupun itu dilakukan, selama undang-undang tidak diubah ya tidak ada manfaatnya juga, tidak banyak perubahan yang bisa diharapkan. Yang Bapak harapkan itu kembali ke undang-undang yang lama itu, kekuatan KPK itu apa nanti nggak menjadi super Tidak persis seperti undang-undang yang lama, tapi ditambah lagi beberapa pasal yang memperkuat KPK. Apa kira-kira itu, Pak? Nah, kira-kira apa yang Bapak harapkan yang ditambah untuk memperkuat KPK itu? Ya, menurut saya sih ketentuan mengenai penyadapan ya, itu betul-betul harus ya hidupkan kembali. Kedua ya, KPK itu mesti diberikan kewenangan lebih dalam melakukan rekrutmen terhadap tenaga penyidik dan penyelidik. Tidak usah tergantung kepada pihak kepolisian atau kejaksaan barangkali. Atau kejaksaan. Jadi mereka harus diberikan ya anggaran untuk melakukan itu ya, dan mendidik penyidik sendiri. Apakah memang nanti kan bukannya butuh waktu lama itu untuk mendidik seorang penyidik yang nggak apa-apa butuh waktu lama. Jadi artinya ya itu mesti diberikan ya. Nah, sementara itu belum bisa melahirkan penyidik-penyidik baru, ya oke lah ya. Penyidik dari pihak polisian. Tapi kan tuh KPK tuh didirikan tahun 2003. Ini udah 2024, 21 tahun. Dulunya nggak mikir untuk punya sendiri, bahkan selalu ngambil dulu juga mikir mereka, tapi kan nggak dikasih kesempatan itu oleh pemerintah. Itu aja. Dulu mereka udah pernah ngusul. Saya ketemu dengan banyak komisioner KPK dan mereka ngusulkan itu. Cuman kan tidak dikabulkan. Belum bisa terlaksana ya? Tidak dikabulkan. Ya. Emang nggak bisa terlaksana karena nggak dikabulkan. Ya kan? Oke, ini sebelum kita tutup karena terbatasnya waktu, Pak Todung, apa harapan Bapak untuk generasi muda kita itu supaya bisa nanti mewujudkan Indonesia Emas 2045? Menurut saya sih, jangan lelah mencintai Indonesia. Memang Indonesia punya banyak masalah, ya. Tapi Indonesia itu tergantung pada kreativitas, ya, dan integritas anak-anak muda. Ya. Jadi ya pendidikan mengenai integritas ini yang menjadi sangat penting buat anak-anak muda kita supaya tidak terjebak ya pada hedonisme, tidak terjebak pada praktek-praktek yang kolutif, gitu, ya, kolusi, supaya tidak jadi maling gitu, ya, supaya tidak jadi pencuri. Itu aja. Moral itu yang harus ditanam ya. Integritas itu yang integritas, nasionalisme. Nah kalau itu dilakukan, mudah-mudahan kita bisa ya punya harapan ya, ke depan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, ini ada cenderamata dari SRON buat Bapak. Ya, ini. Oke, terima kasih. Demikian Sobat SRON, edisi ringan discussion yang telah setia menonton obrolan saya dengan Profesor Dr. Todung Mulya Lubis, SH LLM. Semoga sharing pengalaman dan ilmu beliau bermanfaat buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.